Film Jupiter's Legacy ini terdiri dari alur maju dan mundur. Jadi, jika diceritakan sesuai dengan alur film, ditakutkan akan membuat teman-teman merasa pusing dan tidak paham mengenai alurnya. Saya akan menceritakan alur tersebut secara terpisah agar teman-teman dapat lebih mudah memahami film ini dan dapat menikmati tayangan seluruh alur yang saya sediakan. Di episode 3 ini, saya akan menyampaikan mengenai alur mundur terlebih dahulu, agar lebih mudah dipahami. Alur mundur dari seri ini menceritakan mengenai perjalanan hidup pemimpin superhero sebelum mendapatkan kekuatannya. Dan alur maju dari seri ini menceritakan tentang perjuangan seorang penjahat yang tidak memiliki kekuatan, tapi ia memiliki kecerdasan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita ke filmnya. Untuk alur mundur, episode 3 ini dimulai dengan memperlihatkan kehidupan mewah dari seorang George. George adalah teman dari Sheldon dan Walt. Ketika hendak makan, Walt dan Jane datang mampir untuk meminta tolong kepada George agar menjenguk Sheldon. Setelah sadar, kini Sheldon mengurung diri di kamar. Jane menjelaskan jika Sheldon sekarang mengalami gangguan mental. Mendengar kabar itu, George pun mau menjenguk Sheldon. Setelah makan, George pun berkunjung ke Sheldon. Sheldon terlihat sangat kumuh tak terawat, dan kamarnya pun berantakan. Setelah tersadar dari kejang, ternyata penampakan ayah Sheldon menghantui Sheldon. Penampakan ayah Sheldon ini hanya dapat dilihat oleh Sheldon sendiri. Walt yang masih saudara kandung dengan Sheldon pun tidak bisa melihatnya. Sheldon sangat terganggu dengan penampakan ini. Sheldon sering menggambar pola-pola tak beraturan yang terlintas di pikirannya. Sampai-sampai kertas itu berceceran di kamar Sheldon. Menurut pandangan George, Sheldon kini menjadi pribadi yang emosi dan suka berbicara sendiri. George pun memberi petuah kepada Sheldon. Setelah mendengar cerita-cerita dan petuah George, Sheldon pun bisa tenang dan dapat tidur. George pun pergi meninggalkan Sheldon dengan mengambil beberapa coretan yang ada di meja Sheldon. Di sebuah restoran, George mencoba menyusun potongan-potongan yang berisi coretan dari Sheldon tersebut. Ketika hampir jadi, muncul sebuah fotografer yang ingin memotret George. Jane berpindah ke kediaman Sheldon. Setelah mendengar petuah dari George, kini kehidupan Sheldon kembali normal. Kamar Sheldon sekarang terlihat lebih bersih dan tertata. Sheldon juga sudah tidak melihat penampakan-penampakan ayahnya. Kedatangan George kali ini bukan hanya untuk menjenguk, melainkan George juga ingin menyampaikan jika coretan-coretan milik Sheldon memiliki makna. George pun menunjukkan hasil gambar Sheldon yang sudah ia susun. Seketika setelah melihat gambar itu, Sheldon mengalami kejang lagi dan melihat gambaran-gambaran yang sebelumnya sudah ia lihat. George yang tengah menelpon bantuan, kebingungan melihat Sheldon sudah tidak ada di ruangan tersebut. Setelah menemui Walt, Walt berdebat dengan George karena ia telah menyebabkan Sheldon kembali kejang. Saking geramnya, Walt pun membongkar kenyataan yang dialami George. Kenyataan tersebut ialah bahwa George sekarang mengalami kebangkrutan. George pun kembali ke rumahnya, dan di sini kita dilihatkan bagaimana George menjalani kehidupannya setelah mengalami kebangkrutan. Arrived at the estimation number 58 will be most appropriate this morning, sir. Alur mundur dari serial Jupiter's Legacy ini pun selesai. Kita berganti ke alur maju. Alur maju kali ini dimulai dengan adegan seorang penjahat yang sedang merencanakan pencurian. Penjahat ini bernama Hutch.
Di sini Hutch memiliki sebuah alat berbentuk tongkat pendek yang akan membantu melancarkan aksi Hutch. Pada malam harinya, Hutch beraksi. Ternyata tongkat milik Hutch ini dapat menteleport pemakainya ke tujuan yang ia sebutkan. Hutch pun menteleport dirinya ke dalam mobil untuk mencuri sebuah kuantum modular. Ketika sudah di dalam, Hutch ternyata ketahuan. Dan ia menteleport dirinya kembali ke tempat aman. Tak lama kemudian datang Utopian. Para penjaga pun sibuk dengan Utopian. Hutch memanfaatkan momen ini untuk kembali ke dalam mobil tersebut. Setelah kembali ke mobil, secara tak sengaja peluru dari para penjaga mengenai kuantum modular tersebut dan merusaknya. Hutch pun gagal dalam mengambil benda itu dan kembali menteleport dirinya ke rumah. Di sebuah bar, Hutch dipanggil oleh Big Man melalui pengawalnya. Big Man ini adalah seseorang yang memberi tugas kepada Hutch untuk mencuri kuantum modular di mobil itu. Big Man menyuruh Hutch karena Hutch memiliki hutang kepada Big Man. Di pertemuan ini, Big Man baru saja membunuh seorang di depan mata Hutch. Hutch pun ditagih Big Man mengenai kuantum modular yang ditugaskannya. Di sini Hutch diancam, teman-temannya akan dibunuh dan dimutilasi jika Hutch tetap bersikap keras kepada Big Man. Dengan tak takut, Hutch pun menawarkan dirinya kembali untuk diberikan tugas sebagai penebusan kegagalannya dalam mencuri kuantum modular. Big Man pun memberikan tugas untuk mencuri sebuah koper dari Kulakov bersaudara. Ketika Hutch menanyakan apa isi kopernya, Big Man menjawab nyawa kalian, yang berarti jika Hutch gagal dalam mendapatkan koper itu, maka Hutch juga tidak akan mendapatkan nyawanya, alias jika gagal, Hutch akan dibunuh Big Man. Hutch pun kembali ke rumahnya dan ternyata kedua teman wanita Hutch sedang saling menikmati hidup. Hutch pun menjelaskan keadaannya sekarang dan merencanakan pencurian lagi. Kali ini Hutch bekerja sebagai tim. Di malam hari, Hutch berhasil mencuri dan sedang dikejar oleh Kulakov bersaudara. Dalam pengejaran ini, Hutch hampir tertangkap. Untungnya, mobil teman Hutch ini memiliki kemampuan untuk menembus benda, sehingga mereka pun berhasil lolos dari Kulakov bersaudara. Ketika sudah senang karena bisa lolos, Hutch tidak memperhatikan jalan sehingga menabrak seorang wanita. Sialnya, wanita yang Hutch tabrak ialah Chloe. Teman-teman Hutch tidak mengetahui jika Chloe tidak bertugas sebagai superhero. Tanpa babi bu, mereka langsung menyerang Chloe. Chloe yang tidak terima dirinya diserang pun membalas serangan teman-teman Hutch. Teman-teman Hutch pun berhasil dikalahkan Chloe. Ketika Hutch hendak lari, koper yang dibawanya tersenggol dan terbuka. Koper tersebut berisi sebuah pasir yang berwarna biru dan terbungkus plastik. Ketika terbuka, isi dari koper itu pun berserakan dan hanya menyisakan satu bungkus yang kemudian diambil oleh Chloe. Hutch kabur menggunakan alat teleportnya ketika Chloe mendekati dirinya. Di dalam sebuah bar, Hutch yang tengah beristirahat didatangi oleh bawahan Big Man. Mereka mendatangi Hutch untuk menagih koper curian tersebut. Di sini, bawahan Big Man merebut tongkat milik Hutch dengan maksud agar Hutch tidak bisa kabur. Ternyata tongkat yang direbut sudah dimodifikasi Hutch agar menuruti perintahnya, meskipun tidak sedang ia pegang. Maka Hutch pun dapat mengalahkan bawahan Big Man sekaligus Big Man dengan sangat mudah. Jika gini caranya, saya rasa Hutch ini juga bisa ngalahin Superman. You see, common misconception. Big man's hard.
Home. I broke a promise tonight, Linus. When I did that to Lucy, Scene pun berganti ke sebuah tempat parkiran. Di sini, Hutch sedang melakukan transaksi untuk membeli sebuah benda yang memiliki daya yang sangat kuat. Bahkan benda kecil ini bisa memberi daya pada kotak kecil selama 1 tahun. Setelah membeli, Hutch pun kembali ke rumahnya dan meneruskan proyek besar untuk ayahnya. Dan ayah Hutch ini adalah Josh. Alur maju dari seri Jupiter's Legacy ini pun selesai. Dalam alur maju, kita dilihatkan oleh sebuah rencana besar seorang penjahat. Kita juga belum diberitahu tentang apa yang sebenarnya Hutch rencanakan dan apa yang telah terjadi kepada George. Dalam alur mundur, kita diperlihatkan bagaimana kisah lanjutan dari kehidupan Sheldon yang sedang mengalami gangguan akibat penampakan ayahnya. Untuk lebih mengetahui tentang kelanjutan kisah Jupiter's Legacy ini, nantikan episode 4 di Kilat Film. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.